Salam presisi. Saya Brigpol William Ireo akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita awali dengan berita utama. Polda Papua melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG resmi melalui operasional perdana dengan menyalurkan sebanyak 1.499 porsi makanan bergizi gratis atau MBG kepada siswa-siswi di berbagai sekolah di Kota Jayapura. Program ini merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung pemenuhan gizi bagi generasi muda Papua melalui penyediaan makanan sehat, bergizi, dan layak konsumsi pada Senin 25 Agustus. Pelaksanaan operasional berlangsung di Dapur SPPG Polda Papua dengan dihadiri langsung oleh Irwasda Polda Papua Kombes Pol Jeremias Rontini, Ketua Koordinator Tim Food Testing SPPG, AKP Didik Wibowo, Kepala SPPG Hardion Kerolus, perwakilan Yayasan Kemala Bayangkari Febi Sintia Dewi, serta para karyawan SPPG. Pada hari pertama, Dapur SPPG menyiapkan menu sehat yang terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung katsu, tahu asam manis, cah buncis wortel, dan puding coklat. Setiap porsi dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, sekaligus memperkenalkan pola makan sehat yang seimbang. Sebelum didistribusikan, tim Bidokes Polda Papua melaksanakan food testing untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan. Hasil pemeriksaan menyatakan seluruh makanan dalam kondisi baik, higienis, dan layak untuk dikonsumsi. Irwasda Polda Papua Kombes Pol Jeremias Rontini menegaskan bahwa program SPPG merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memperhatikan kualitas gizi anak-anak di Papua. Selain memberikan makanan bergizi, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat sejak dini. Trial pendistribusian makan bergizi gratis kepada penerima manfaat di 12 titik. Untuk hari ini kita rencana mendistribusikan trial untuk 1.495 penerima manfaat. Pagi ini sekitar pukul 8.00 untuk gelombang pertama pagi ini kita distribusikan sejumlah 821 penerima manfaat dengan jarak tempuh 5-10 menit. Karena berada di wilayah Jayapura Utara, hari ini kami akan melakukan trial selama 1 minggu ke depan. Terhitung mulai tanggal 1 September 2025, kita akan mulai mendistribusikan kepada sejumlah penerima manfaat 3.500-an penerima manfaat di distrik Jayapura Utara. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Papua menggelar rapat kerja teknis tahun anggaran 2025 dengan mengusung tema penguatan pengawasan Propam Polri guna mendukung peran Polri presisi dalam rangka terwujudnya Asta Cita pada Senin 25 Agustus 2025. Kegiatan berlangsung di Hotel Horizon Ultima Entrop, Kota Jayapura, dengan dihadiri langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrike R. Renwarin yang secara resmi membuka acara. Turut dihadiri oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, para pejabat utama Polda Papua, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fris Ramande, dan Kepala BNNK Jayapura, Kasman, serta seluruh Kasih Propam jajaran. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menegaskan bahwa Rakernis ini tidak sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat komitmen moral dan profesionalisme jajaran Propam. Rakernis ini adalah titik balik untuk memastikan Propam benar-benar hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah institusi. Kita berada di tengah arus perubahan yang cepat, penuh dinamika sosial, digital, dan politik. Masyarakat menaruh ekspektasi yang semakin tinggi terhadap Polri. Setiap gerak langkah kita diamati, setiap kebijakan diuji, dan setiap perilaku personil menjadi cerminan wajah institusi. Oleh karena itu, saya menekankan
jadilah pribadi yang berintegritas, tegas dalam disiplin, namun tetap humanis dalam pembinaan. Hilangkan sikap arogan karena masyarakat menuntut kita hadir sebagai pengayom, bukan penguasa. Bangun pengawasan yang transparan dengan memanfaatkan teknologi, bukan lagi cara lama yang kaku dan manual. Ingatlah, setiap tindakan saudara bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga soal menjaga kepercayaan bangsa. Sementara itu, Wakapolda Papua dalam arahannya mengingatkan bahwa Propam adalah benteng terakhir dalam menjaga keadilan dan citra Polri. Ia menyoroti 3 bentuk pelanggaran yang dominan di Papua, yakni pengaruh miras, desersi, dan asusila, sekaligus menginstruksikan agar jajaran Propam menjadi teladan serta aktif melakukan pencegahan. Di dalam konteks ini, rekan-rekan, pelanggaran yang dilakukan di Polda Papua itu sebetulnya kalau menurut saya bisa dibagi sekurang-kurangnya menjadi 3 kelompok. Ya, saya yakin rekan-rekan juga paham. Yang pertama, dan ini yang paling utama, paling banyak itu apa coba? Pelanggaran anggota. Miras, ya. Mirasnya bukan pelanggaran, mabuk pelanggaran. Ya. Sampai sekarang itu belum ada aturan yang melarang orang untuk minum. Ada? Tidak ada. Minuman keras itu, minuman beralkohol itu tidak ada aturan yang melarang. Yang menjadi masalah itu minum, mabuk, setelah mabuk itu melakukan tindakan-tindakan kontraproduktif. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita. Saya Brigpol William Ireu bersama tim dan kerabat kerja pamit undur diri. Salam presisi.